baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka untuk adik-adik penggalang semuanya yang kakak rindukan. Di saat ini ya kita tidak bisa bertemu di dalam sebuah pertemuan seperti biasanya, yaitu di lapangan. Jadi untuk kali ini kita masih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Oke, baik untuk adik-adik penggalang semua, setelah minggu lalu kita bahas tentang seragam, di mana kalian membuat seragam penggalang. Kali ini kakak akan membahas sebuah materi, yaitu tentang dunia penggalang. Baik, untuk di dunia penggalang tersendiri, yaitu anak-anak atau istilahnya adik-adik yang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Jadi kalau misalkan kalian masih berada di bawah usia 11 tahun, di bawahnya ya, itu dari 10 sampai 11 itu masih masa peralihan dari siaga ke penggalang. Jadi untuk adik-adik semua, perlu adik-adik ketahui, di dalam golongan penggalang ini ya terbagi menjadi empat. Yaitu ada tingkatan ramu, tingkatan rakit, tingkatan terap, dan penggalang Garuda. Nah, untuk mencapai itu semua, adik-adik diharuskan mengisi poin-poin yang berada di syarat kecakapan umum atau yang lebih dikenal dengan SKU. Nah, kalau kalian sudah mencapainya, ya kalian mengisi poin SKU di golongan atau tingkatan ramu, maka kalian akan berhak mendapatkan tanda seperti V1, ya, berbentuk merah V1. Dan kalau kalian melanjutkan ke tingkatan rakit dan kalian sudah mengisi poin-poinnya, maka kalian akan lanjut ke tingkatan rakit dan tandanya itu adalah V. Nah, V-nya itu ada 2, ya. Sedangkan untuk terap dia ada 3. Ya, sama, adik-adik harus mengisi poin-poin terlebih dahulu di tingkatan terap. Setelah itu ya adik-adik baru berhak mendapatkan ya tanda kecakapan umum yang berbentuk 3V. Nah, di dunia penggalang sendiri perlu adik-adik ketahui. Jadi, selain ada SKU, ya, di sini ada yang namanya SKK, yaitu ya nanti kalau adik-adik sudah bisa mengisi SKK, maka adik-adik berhak ya mendapatkan satu simbol yang disebut tanda kecakapan khusus, yaitu misalkan kalian bisa masak ya atau rajin menabung, itu ada tandanya ya di dalam pramuka, khususnya di golongan penggalang namanya TKK. Baik, untuk adik-adik di rumah yang saat ini sedang menyaksikan kakak, yaitu kegiatan pramuka di rumah, kakak itu sedikit pembahasan tentang 4 tingkatan di pramuka golongan penggalang. Kakak akan masuk lebih dalam untuk golongan penggalang sendiri ya. Satuan terkecil di dalam golongan penggalang yaitu adalah regu. Nah, regu ini terdiri dari 8 orang. Nah, 1 orang biasanya dijadikan pemimpin regu dan harus mempunyai wakilnya. Ya, jadi dalam satu regu itu harus ada pemimpin regu dan wakil regu. Biasanya untuk regu putra ditandai ya dengan nama hewan. Ya, contoh halnya seperti regu singa, regu macan, regu beruang, dan lain-lain hewan. Sedangkan untuk putri biasanya ditandai dengan regu yang berasal dari nama-nama tumbuhan atau bunga.
Contohnya regu mawar, regu melati, regu edelweiss, dan bunga atau tanaman yang lainnya masih banyak. Jadi di sini ya adik-adik penggalang harus bisa memahami perbedaannya. Jangan sampai adik-adik masih memakai nama barung, karena barung itu hanya dipakai untuk ya ananda siaga saja. Oke, di dalam golongan penggalang juga ada yang disebut pratama, yaitu pemimpin regu utama. Ya, kepanjangannya adalah pemimpin regu utama, yaitu pratama. Nah, pratama ini dia adalah seseorang yang mengatur semua regu yang ada di gugus depan. Nah, jadi kalau kita sedang upacara pramuka penggalang yang berbentuk angkare, nah biasanya pemimpin upacaranya adalah pratama. Nah, kakak berharap kalau kalian ya ingin menjadi seorang pratama, dia harus mempunyai kedisiplinan, dia harus bisa menjaga ya teman-teman regunya, ya bahkan bisa mengayomi seluruh regu agar ya pratama ini ya bisa dipercaya oleh teman-temannya, seperti itu. Nah, satuan terpisah dalam dunia penggalang yaitu dibedakan menjadi penggalang putra dan putri. Jadi ya sama sesuai dengan selanjut pembinaannya juga, ya ada pembina putra dan pembina putri, seperti itu. Di dalam dunia penggalang ya, penggalang itu mempunyai 3 janji dan 10 bakti, atau yang lebih dikenal dengan Tri Satya dan Dasa Dharma. Ya, Tri itu artinya 3, Satya itu janji, jadi 3 janji. Sedangkan Dasa Dharma, Dasa itu 10, Dharma itu adalah bakti. Jadi ada 10 bakti. Nah, di sini ya kakak ingin untuk adik-adik penggalang ya, coba adik-adik penggalang khususnya ya yang kelas 4, 5, dan 6 ya menghafal atau membacakan 3 janji Trisatya dan 10 dasa dharma. Ya, jangan lupa ya ditulis 3 janji tersebut atau Trisatya tersebut dan 10 dasa dharma tersebut. Nah, tugasnya kalian bisa kumpulkan ke kakak ya melalui japri ke kakak. Dan jangan lupa di saat mengerjakan difoto memakai seragam pramuka ya. Nah, kakak tunggu ya tugas dari kalian. Ya, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kita berdoa bersama semoga wabah ini cepat berakhir. Dan tak terlepas dari hal itu, kita juga harus tetap ya memakai protokol. Kalau kalian ingin pergi kemana-mana, tetap memakai masker. Dan jangan lupa sebelum dan sesudah aktivitas ya mencuci tangan. Itu yang terpenting. Oke, kakak tunggu tugas dari kalian. Itu saja dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.